Miss maaf ya, aku kan pakai KB spiral itu kan. Terus? Aku kan pakai KB spiral kan, Miss. Kalau di sini itu ngepasnya gimana ya, Miss ya? Aduh, aku rata KB mbak, orang ngerti aku. Mungkin aku sekarang Iya, lagi soalnya lagi live nih, bisa nanya teman-teman di KB spiral nih mana lepasnya. Iya, katanya Miss itu harus Nika, nunggu 1 tahun gitu katanya, Miss, kemarin waktu ke klinik gitu. Maksudnya Miss Yuni gak ngerti tentang KB sama sekali, karena Miss Yuni gak pernah pasang KB, gak pernah minum KB, gak pernah suntik KB, gak pernah KB-KBan. Oh, itu kan dari Indonesia kan, Miss, waktu kesini dulu itu lupa nggak dilepas. Oh, Miss Yuni gak ngerti saya, bener lah masalah KB itu. Miss Yuni kan, mungkin ini kan Miss Yuni lagi live nih. Mungkin baca teman-temannya habis ini tak tanyain sama mereka, kamu baca di live ya. Mungkin ada teman-temannya tahu. Iya. Oke. Iya, Miss. Oke, buat teman-teman. KB spiral. Ada yang tahu nggak bagaimana dan seperti apa? Bagaimana melepasnya, di mana melepasnya? Jadi tolong nih teman-temanmu ada yang nanya. Jadi kalau saya nggak tahu nih, saya nggak tahu KB-KBan. Karena saya belum pernah KB saya. Saya nggak ngerti itu KB ya. Pirang tahun Mbak pasang IUD, aku KB pelmis no. Saya nggak pernah Mbak, saya nggak kepel, saya nggak suntik, saya juga nggak spiral. Jadi saya nggak ngerti tentang KB, benar-benar nggak ngerti saya. Spiral maksudnya mau dicopot? Iya Mbak, mau dicopot di Hongkong ada nggak tempat nyopot spiral? Ada yang tahu nggak? Lah yo dikontrak ketiga tutup bayar 10%. Iya loh, udah kontrak ketiga tetap bayar 10%. Dilepas di bidan bisa biasane. Aku wis 8 tahun ora tahu mergo aku ora duwe bojo. Nikah ora tahu. Aku mbiyen pasang sing 10 tahun pasang di Indo, melepas di Indo. Dulu ada. Nggak ngurusi Israel, Palestina, Gaza, negara perang udah ada petugasnya. Kalian urusin kerja di luar negeri, bersyukur. Tergiring opini bisa merugi. Paham? Oh. Lah ngopo Mas Danang ki beker-beker iki ngopo? Enak opo kowe beker-beker iki ngopo? Aku nggak KB Miss ya. Saya berterima kasih pada Koko Thomas waktu Miss Yuni karena pengarahan saya ke Hongkong lagi nanti awal bulan. Siap. Kok tegel manusia gitu Miss sama Koko, nggak apa-apa Mbak. Biasanya ke bidan lepasnya. KBIUD langsung dibuka ke dokter atau bidan. Wah, ada iklan KB spiral Aku kurang ngerti platform amburadul yang sangat berguna untuk semua. Terima kasih netizen. Iya Mbak, asli. Ini bener, komen benerin. Konten ini, podcast ini, itu nggak tertata rapi. Maksudnya gini loh. Iya, ini bener. Dimana ini adalah konten keseharian, kenyataan dan keadaan. Lah mosok masang KB nanti, yo ada yang telepon, bener nggak? Masang KB nanti, nyepot KB nanti, carane KB nanti, suntik nanti, loro nanti, apa mana? Potong rambut nanti, facial nanti, kirim sarung online kena pajak nanti. Kirim paspor kena pajak nanti. Terus apa meneh? Percintaan. Dan bener Mbak, kontenku ini sembarang kalir aku ya. Biasanya di TikTok banyak anak-anak pada share lokasi misalnya. Nggak sah dilepas antar kebobolan Ciloko. Iya bener. Ini konten saya kadang-kadang saya nyadar loh Mbak. Makanya saya ditanyain kemana-mana itu selalu tanyain. Lah kamu itu siapa? Mikir aku guys, jeru mamane aku itu mau konten kreator yudu loh. Wong aku ora usah create apapun. Mr. Don, jadi saya nggak tahu nih seperti apa dan bagaimana konten saya ini arahnya kemana dan seperti apa. Yo gak wani aku ngomong ngarani konten kreator kan harus diedit, terus diapi-api, judulnya yo api-api. Ndak aku judulnya ra genah Mbak, kadang-kadang aku ra iso nggih judul. Jadi
wis ora ngerti aku konten iki rasane apa ya. Ini konten rasa nano-nano yang pasti berguna bagi kita semua. Dan paling aku suka Miss Yuni marah bukan aku nggak ngantuk. Nah, ini lucu lagi. Ada orang yang berpikir bahwa saya itu arogan dan suka marah. Padahal jauh dari hati saya yang paling dalam itu saya tuh nggak marah, Mbak. Cuman reaksi saya mungkin ya yang karena logat saya juga, kata-kata saya juga yang sangat keras itu mungkin membuat orang terluka ya. Jadi nggak ngerti kayak kemarin nih. Saya sempat berbicara dengan Weni nih. Aku cuma ngomong Mbak Weni, "Wen, kamu selama ini kan di tempatku sih. Kamu ngelihat saya nodong orang minta donasi ta Wen?" Yo enggak iki Kak no. Alah ojo belo aku Wen, engko wedine karena kamu deket sama saya kamu nggak berkata jujur. Karena di kantorku kan ada CCTV-nya, Mbak. Jadi saya pingin tahu nih yang kemarin sempat ngomong bahwa saya nodong dia minta uang dana itu. Saya pingin tahu beneran. Di kantorku kan ada CCTV nih. Bagaimana caranya menodong atau saya bawa tembak tas gitu atau gimana? Ayo buat mbaknya yang kena todong saya itu, yang cerita sama orang itu, bagaimana saya nodong sampean? Apa tak tembak cetar kan? Apa piye mbak? Kenapa sampean bilang saya nodong sampean dan sampean korban saya? Ayo ceritakan sama saya, karena di kantor saya ada CCTV nih. Dan saya bilang sama Thomas untuk ini kan CCTV-nya bisa 3 bulan. Jadi saya ambil memory card-nya, saya ambil nih. Sebagai bukti suatu saat kalau memang ada orang yang ngomong bahwa saya nodong, itu terbukti di CCTV. Saya ngomong sama anak saya. Jadi ada CCTV-nya biar tidak terjadi sesuatu kalau saya itu nodong orang. Terus akhirnya Weni bilang ini, "Lah sampean lek ngomong lo Kak, mungkin kuasa areke ku wedi." Lho, ngasare piye to, Wen? Lho Mbak, dana Palestina kowe iki gelem apa ora? Saya nggak pernah ngomong kayak gitu loh, Wen. Saya juga nggak kasar gitu loh. Wong saya cepuknya tak taruh kok itu. Aku nggak nodong loh. Makanya saya itu ada CCTV yang memang saya simpen ini. Jadi buat yang merasa korban saya boleh datang ke tempat saya. Wong Thomas saya tak ajarin supaya tidak meminta cecenya 10%. Ingat, 10% pun tidak saya izinkan untuk meminta pada cecenya. Kenapa saya nodong orang? Itu udah nggak masuk di logika saya. Di logika saya sudah nggak masuk ini. Karena Thomas saja kalau dipikir yang cari majikan di tempatnya Thomas 1 bulan 5 orang itu sudah 2.000-an lebih, Mbak. Bener nggak? Sudah 2.000-an uang untuk anak cari majikan. Kalau 10% loh itu. Padahal agen-agen lain yang nariknya lebih besar loh. Itu saya dapat loh. Lah kenapa saya nodong orang terus mencari korban di luar sana? Wah ini yang saya tidak paham ya saya tuh. Jadi kalau memang saya nodong dan siapapun korbannya saya ada tempat kok. Boleh dicari. Benar nggak? Jadi sekali lagi walaupun 10% nggak majikan nggak bayar Mbak, karena saya tidak ingin harusnya dibayar sama cecenya dibebankan sama majikan. Tapi uang cecenya nggak diminta masa iya minta sama majikan. Jadi jangan berpikiran bahwa saya berapa sih donasi yang kamu berikan sama saya itu berapa? 1.000 kah? Saya kembalikan. Tapi jangan fitnah. Kalau memang iya ngomong sama saya, jangan inbox. Tapi kalau memang tidak, tujuanmu apa? Dosa loh. Dosa, bener-bener dosa. Uang anak saya aja tak ajarin supaya tidak meminta orang lain 10%. Apalagi yang tiba-tiba datang ke tempat saya. Baju itu lo tak kasih-kasihkan orang, makanan lo tak kasih-kasihkan orang. Lah kok aku mau nodong wong iki piye to? Ayolah sing bener Mbak lek fitnah yang masuk akal gitu loh lek fitnah. Bener enggak sih? Jadi karena ini akan terus, ini sudah di screenshot, ini nggak tahu apakah akan tampil di media sosial, apakah taruh di Facebook untuk bahan gibahan.
itu akan terjadi pemfitnahan yang terus dan terus loh. Ya untung SMS ini belum nyampe di orang-orang tertentu. Nek sampai nyampe di orang-orang tertentu, tak goleki mbak aku sing ngomong. Bener tak goleki. Karena saya tidak ingin ada fitnah loh. Kalau saya salah ngomong dek aku, saya berani minta maaf sama kamu di tempat umum atau di manapun. Kalau nggak ikhlas jangan nyumbang, jangan bilang saya nodong, tak balik no, tak anai, sak anak-ane, sak babonane tak balik no. Jadi saya sekarang nggak berani bantu orang. Ini karena ulah satu orang, saya tuh takut sekarang bantu orang. Lihat di rumah saya nggak mau nerima orang sekarang. Karena terjadinya ular-ular yang melingkar. Terus habis itu, saya sudah cerita belum ya? Saya sudah cerita belum sama kalian semua? Ini mungkin kemarin saya sempat cerita.